Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. 2 minggu berturut-turut nanti khotbah tematis dalam rangka 37 tahun GPIB Markus. Dari tadi saya tidak nyanyi karena mau menghemat suara. Mudah-mudahan sampai amin suaraku masih ada. Ini agak kesulitan. Kalau sudah hilang urusan P1 yang akan lanjutkan di sini. Saudara sering mengucapkan kata haleluya? Coba lihat ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur. Kalau saudara membaca ini selalu berhubungan dengan 2 hal. Haleluya akan berhubungan dengan kata syukur. Dan orang bersyukur selalu akan menyerukan kata haleluya. Dan ini menarik nih, nah, kita akan gali. Kata haleluya Bapak Ibu dari 3 suku kata dalam bahasa Ibrani. Halel itu berarti aku memuji, atau memuji Tuhan, atau pujilah Tuhan. Halel. U itu hai kamu sekalian. Yah itu YHWH yang gak bisa dibaca dengan Elohim. Jadi haleluya berarti hai kamu sekalian, pujilah Tuhan. Dan itu gerakannya mengangkat tangan seperti ini. Jadi haleluya, kira-kira begitu. Maka orang akan menjawab haleluya. Jadi haleluya itu sebenarnya bukan pujian memuji Tuhan, bukan. Itu ajakan untuk memuji Tuhan. Karena hai kamu sekalian, pujilah Tuhan. Makanya ketika saudara membaca Mazmur, ada kalimat haleluya, itu ajakan memuji Tuhan. Gimana caranya? Baca ayat-ayat di bawahnya, itu bentuk-bentuk pujiannya. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, di saat manakah haleluya itu, atau halel itu, atau pemuliaan dan pengagungan kepada Allah itu dilakukan. Tadi saya sebut di saat orang dalam suasana bersyukur. Haleluya itu dinaikkan umumnya pada suasana bersyukur. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa kata bersyukur ini juga menarik untuk dikaji, kata bersyukur ini. Bersyukur bukan cuma berarti give thanks, bukan cuma berarti berterima kasih. Kata toda, bersyukur itu dari kata dasar toda, hampir sama haleluya. Orang yang mengangkat tangan seperti ini lalu memuji, toda, memuji. Sambil mengangkat tangan dia memuji, maka lahirlah kata kerja yada yang berarti bersyukur. Orang yang mengangkat tangan dan menunjuk pada Elohim sambil berkata dan menyampaikan apa-apa yang dia terima. Makanya yada atau bersyukur berarti membuat apresiasi, membuat pengakuan kepada Tuhan tentang apa-apa yang dia buat. Ulangi ya. Membuat apresiasi, memuji Tuhan tentang apa-apa yang dia perbuat. Maka orang yang bersyukur berarti orang yang mengucapkan sesuatu, hal-hal yang dia alami, yang Tuhan buat. Saya kalau diundang ibadah pengucapan syukur, yang saya tunggu adalah menanti poin unsur yada dari keluarga. Apa itu? Di sambutannya. Ketika dia bikin sambutan, saya lagi tunggu. Lu undang gue dalam rangka apa? Dalam hati nih, saya lagi tunggu. Dia mengucap syukur dalam angka. Dan dia harus sebut. Kalau orang cuma bilang, aku mengucap syukur. Dalam rangka apa? Yada berarti mendaftarkan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Kalau orang bersyukur cuma bilang aku bersyukur, tapi tidak menyampaikan apa yang Tuhan buat, dia tidak beriadah. Karena bersyukur berarti membilang segala perkara yang Tuhan buat. Gitu. Jadi siapapun saudara yang beriadah atau bersyukur, engkau wajib membuat daftar tentang apa dan bagaimana sampai engkau beriadah. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan. Dan kebanyakan kita cuma bilang,
Saya bersyukur. Kenapa? Bersyukur. Karena apa? For bersyukur, no? Cuma gitu. Berapa banyak dari saudara yang bingung mau bilang apa? Seakan engkau tidak mengalami apapun dari Tuhan. Padahal begitu banyak yang saudara dan saya alami. Daftarkanlah. Gitu. Ini catatan saya yang kedua tentang yadah atau bersyukur itu. Kemudian pada momen mana orang menyampaikan rasa syukur itu lewat berhaleluya atau memuji Tuhan. Saya menemukan dua lokasi. Tolong lihat ayat 1. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Istilah jemaah itu biasa dipakai saat Taurat dibaca. Berarti jemaah itu berarti pada suasana ibadah. Lalu dibilang dalam lingkungan orang-orang benar. Berarti tidak dalam ibadah, namun ketika kumpul beberapa orang percaya, dorang bisa saling bersaksi untuk beriadah, lalu keluarlah kata haleluya. Mari kita puji Tuhan. Catatan ketiga mau bilang begini, di momen manakah saudara beriadah untuk berkata haleluya dan memuji Tuhan lewat bersyukur lewat memuji Tuhan itu? Yang pertama di momen ini, jemaah. Ketika umat berkumpul, Taurat dibacakan, status mereka berubah. Bukan lagi umat, tapi jemaah. Berarti di suasana ibadah. Di saat manakah saudara angkat glory bagi Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara mengagungkannya sebagai tanda syukur dalam ibadah seperti ini. Tapi ada koma. Kalau cuma dalam ibadah seperti ini, berarti seminggu sekali. Alkitab bilang hal yang kedua, ayat 1, dalam lingkungan orang-orang benar. Ada kata jamak, bukan cuma orang benar, tapi orang-orang benar. Siapakah orang benar yang lebih dari satu yang sering berjumpa? Siapakah orang benar yang lebih dari satu yang selalu baku dapa? Siapa? Suami istri. Jika dua orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Gereja terkecil adalah keluarga, suami istri. Nggak ada anak, nggak apa-apa, tetap disebut gereja. Maka di momen manakah yadah itu dinaikkan, haleluya itu diucapkan dalam keluarga. Di keluargalah semestinya paling banyak ada ungkapan haleluya. Karena dalam keluargalah orang selalu datang berkumpul sama-sama. Dua orang, lebih dari dua orang yang percaya. Di keluargalah contoh ideal pujian itu dinaikkan. Dalam keluargalah Tuhan paling banyak ditinggikan. Di gereja ini cuma seminggu sekali. Oh, saat hari Minggu 3 kali jam ibadah saya dengar ya, 3 kali. Seminggu 3 kali. Di keluarga mestinya tiap-tiap hari. Di tiap waktu ketika dua orang baku dapa. Paling tidak. Ini catatan saya yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, tolong lihat ayat 5. Dan ini menarik Bapak Ibu. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihat ya, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya penasaran dengan bagian ini, aku periksa teks aslinya, sama terjemahannya. Diberikannya, kalimat pasif. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa Dia tidak gunakan kalimat aktif? Aku menerima rezeki dari Dia. Kenapa pemazmur memilih dengan kalimat pasif? Diberikannya rezeki. Diberikannya rezeki. Dia enggak bilang, aku terima rezeki dari Dia. Tapi dia bilang, diberikannya rezeki. Kenapa enggak jadi kalimat aktif? Aku terima rezeki dari Dia. Langsung tembak. Kenapa Bapak Ibu? Penasaran saya. Dan saya menemukan iya ya. Karena fokus engkau bersyukur,
bukan soal apa yang engkau terima. Dengarkan. Fokus engkau berhaleluya, fokus engkau memuji Tuhan, bukan soal apa yang engkau terima dan engkau alami, engkau rasakan. Fokus pemazmur bukan pada apa yang dialami di bawah. Tapi fokus pemazmur apa yang dibuat dia dari atas. Orang beriadah, orang berhaleluya, orang bersyukur. Bukan karena situasi di kolong langit yang dialami. Tetapi apa yang diperbuat Tuhan dari atas. Diberikannya rezeki. Bukan aku menerima rezeki. Bukan soal keadaanmu. Bukan soal situasimu engkau bersyukur. Tapi soal apa yang engkau alami dan terima dari Tuhan. Menarik toh? Orang bersyukur bukan berdasarkan apa yang dia lihat, dia alami dan rasakan. Tapi apa yang Tuhan buat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu. Ini karena ibadah sore atau bagaimana Bapak Ibu menatap saya dengan sendu dan loyo atau ada sesuatu kah? Yang pertama, suami istri dengarkan, keluarga Kristen dengarkan, rumahmu harus penuh dengan pujian. Karena haleluya dan yada disampaikan di kumpulan orang percaya. Kumpulan berarti lebih dari satu orang. Dan orang percaya yang selalu ngumpul lebih dari satu adalah keluarga. Stop, jadikan rumah tempat kebun binatang. Atau piring terbang. Atau penuhan umpatan. Mestinya tiap rumah penuh dengan pujian dan pengagungan. Karena dalam pujian itu Tuhan dan hadiratnya hadir. Jadi kalau keluarga mau dekat dengan Tuhan, gampang. Nggak usah bilang Tuhan datanglah, nggak usah. Nyembah saja, buat pujian. Penting dimulai dengan pujian. Karena dalam pujian itu engkau mengucap syukur. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin sudah pernah dengar. Pembangunan lebih dari 10 lantai, 7 lantai tepatnya. Saya baca di ilustrasi itu. Ini tentang mengucap syukur. Enggak dalam teknologi seperti ini ya. Orang masih manual. Dorang bikin trap demi trap untuk sampai ke 7 lantai membangun. Dorang pakai bambu-bambu toh untuk naikkan alat. Ada pekerja yang sibuk di bawah, ada pekerja yang sibuk di atas. Masing-masing melakukan kegiatannya. Yang kelompok yang satu kebenaran baru selesai oversive, naik ke atas. Ya naik memang ke atas sih, naik. Tapi nggak tahu kenapa mereka lupa beberapa alat yang mestinya turut di bawah dan lupa banget. Bingung bagaimana caranya, sudah terlanjur di atas. Turun itu kan persoalan karena masih manual toh. Jadi cara paling gampang adalah membangun komunikasi dengan di bawah. Supaya di bawah yang ikat, itu barang itu dorang tarik naik. Itu lebih gampang daripada mau turun. Belum ada walkie-talkie mau bicara, enggak. Jadi teriak-teriak di bawah, wey. Sampai Faro rupa tapi suara ini, enggak ada reaksi. Oh, enggak ada reaksi. Lalu tiba-tiba yang di atas punya ide. Dia rogoh, dia punya kantong celana. Ada beberapa koin. Dia jatuhkan. Pas kasih jatuh begitu, pekerja di bawah yang lagi kerja kaget. Ada bunyi kling kling kling. Pas dia nengok berkilau-kilau. Loh, ada koin.
Dia berhenti kerja. Dia pungut, masukkan ke kantong, lanjut lagi kerja. Ini lumayan, zaman dulu kan uang koin buat telepon umum, kalau nggak bisa ke wakuncar, ke pacar kan bisa pakai telepon koin toh. Ini laki-laki di atas sudah keluar modal lumayan. Ini laki satu di bawah nggak nengok lagi. Putus asa dia? Enggak. Kebenaran ada duit kertas 100 merah. Dia ambil koin yang lain, bungkus. Jadi lebih gede dong. Dengan koin yang lain dijatuhin. Pas jatuh lagi kerja juga. Ini orang langsung kaget. Lumayan. Dia stop kerja, pergi. Setelah dia yakin sudah nggak ada, masukkan kantong. Lagi. Mulai kecewa. Mungkin kurang banyak. Kurang mengambil perhatian kali. Akhirnya tinggal beberapa kasihan yang tersisa buat makan siang. Dia kasih keluar itu semua doi kertas. Kasih sedikit, sudah nggak ada koin, sudah habis. Sisa-sisa dari cor-cor kecil dia ambil supaya jangan terbang, dia ramas-ramas, baru dia kasih jatuh. Ada beberapa bagian. Tepat di orang yang sama punya kaki juga, sementara gergaji. Dia bilang, banyak nih doi. Dia berhenti kerja, mulai dia berjalan terus sampai dapat di sebaran-sebaran yang ada. Nggak lagi kerja, cuma sibuk bapunggu, berhenti kerja. Ini orang di atas bingung. Bagaimana caranya supaya dia nengok ke atas untuk berkomunikasi. Saya butuh gergaji, saya butuh palu, itu beberapa perkakas yang tertinggal itu. Tiba-tiba dia dapat ide, Bapak Ibu tahu yang di atas itu. Pas nengok ke kiri, dia lihat ada balok. Saudara sudah tangkap cerita ini toh? Lumayan. Tapi dia bilang ini terlalu besar. Kalau jatuh kena kepala mati ini orang. Dia cari yang lebih kecil. Dia lihat yang di bawah masih berpunggu-punggu. Bagaimana cara jangan sampai kena langsung. Biar juga kena di tempat yang lain. Atau kalau boleh hampir kena tapi jangan kena. 1, 2, tang. Bapak Ibu untung gak kena loh. Cuma sampai tang. Woi, siapa yang lempar pakai tas kena? Ambil gergaji, ambil palu, kasih naik ke atas. Bilang kok dari tadi, saudari tadi terkasih tapi doi panganang. Saudara tangkap, berapa banyak Tuhan harus mengirim rezeki kepada saudara? Untuk engkau nengok ke atas dan beriadah dan bersyukur. Berapa banyak Tuhan harus tarik perhatian. Supaya engkau mau menengok ke atas. Hati-hati, kong Tuhan kasih jatuh balak. Kayu tampias ngana. Betul saya mau kasih tahu. Sebelum balok itu jatuh, seringlah dalam keluarga beriadah dan berkata haleluya. Amin. Gitu. Karena kekristenan saudara dan saya ada di situ. Orang yang tahu diri, aku menerima sesuatu, aku tidak boleh melupakan siapa pemberi sesuatu itu. Seruan haleluya itu harus selalu ada dalam hidup keluarga. Di kondisi apapun. Ini yang pertama. Yang bisa saudara dan saya bawa pulang. Yang kedua. Saya tertarik di ayat 5 sebenarnya Bapak Ibu. Pujian syukur itu, haleluya itu ternyata diserukan bukan berdasarkan apa yang aku alami. Diberikannya rezeki, bukan aku terima rezeki. Maka kalau aku berhaleluya, aku beriadah, itu tidak disebabkan apa yang saya alami. Tapi apa yang Tuhan buat. Maka dengarkan, kalau engkau bersyukur, beriadah, cuma karena engkau mengalami sesuatu, saya mau bilang, cemen. Kalau engkau bersyukur cuma karena situasimu. Ayat 5 enggak bilang itu. Orang bersyukur beriadah bukan karena apa yang engkau alami. Tapi apa yang engkau perbuat. Maka kalau engkau beriadah dan berhaleluya. Berdasarkan saya ketambahan usia setahun. Maka saya bersyukur.
saya diberkati dengan saya dapat A, B, saya bersyukur. Nah, itu berarti apa yang engkau alami. Saudara harus bersyukur. Bukan berdasarkan apa yang engkau alami. Tapi apa yang Tuhan buat. Maka situasimu, dengarkan Bapak Ibu. Situasimu tidak menentukan kadar ungkapan syukurmu. Dengarkan. Situasimu tidak mempengaruhi ungkapan syukurmu. Kalau cuma karena sehat engkau bersyukur, gagal. Kalau cuma karena senang engkau bersyukur, gagal. Situasi tidak pernah menentukan kadar syukurmu. Makanya Paulus bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala situasi, sakit dan sehat. Dan saya mau kasih tahu, nonsen, omong kosong. Ada orang yang mengucap syukur dalam suasana tidak sehat. Dalam suasana buruk, nonsen. Sulit loh bersyukur. Kenapa bersyukur? Saya bersyukur, kenapa? Botol infus ke-21 hari ini. Nggak ada, saya belum pernah dengar. Kenapa bersyukur? Wih, puji Tuhan, kenapa? Baru saja kebakaran rumahku, terus nggak ada yang sisa. Puji Tuhan, nggak ada. Aku belum pernah diundang. Belum pernah. Nah, kita susah kan begitu, melaksanakan perintah Paulus, mengucap syukur dalam segala, susah. Lalu bagaimana? Aku mengucap syukur bukan karena situasi yang kualami, tapi tentang apa yang Tuhan buat. Dan yang saya percaya yang Tuhan buat adalah rancangannya, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Maka sakit aku sekalipun, terpuruk aku sekalipun, yang ku tahu bukan ini rancangan Tuhan. Ujung akhir pasti damai sejahtera. Dipermalukan aku sekalipun, dikecewakan aku sekalipun, gagal sekalipun aku. Ini soal apa yang ku alami. Ini bukan alasan ku mengucap syukur. Maka walaupun aku tidak baik-baik saja, ku tahu Tuhan rancangkan kebaikan. Maka di kondisi tidak senang sekalipun, aku beriada dan berhaleluya. Amin. Tidak mudah loh. Siapa suruh jadi Kristen. Di dalam suasana tidak nyaman sekalipun, engkau berani bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Saya berapa lama kesian? So, tinggal sedikit tapi suara ini. Saya sudah mau tutup Bapak Ibu. Bagaimana mungkin mengucap syukur dalam segala sesuatu? Berani beriadah di tengah sakit, berani beriadah di tengah duka. Barangkali sudah pernah dengar Bapak Ibu yang follow saya di TikTok mungkin sudah tahu ilustrasi ini. Saya sudah berapa kali bilang tentang mama-mama yang membuat sulaman akrilik apa? Nggak dapat dengar karena bilang apa. Saya tanya sama itu aku apa yang kali-kali itu loh Bapak Ibu, sulaman kali-kali. Hah? Kristik, aku dengar kristik. Mamanya lagi bikin bunga dan kupu-kupu. Anaknya lagi di bawah main bola kecil, duduk di kaki mamanya. Anaknya lagi bikin bunga dan kupu-kupu kristik itu. Yang kasih span sekali pakai yang bundar itu. Baru dia mulai bikin kali-kali. Lalu anaknya tanya, "Mama, apa itu?" "Bunga kupu-kupu sayang." Pas dia lihat dari bawah ke atas, itu amburadul tuh. Itu bukan bunga kupu-kupu Mama. Itu apa baku cako. Sabar sayang, belum selesai. Bikin. Di tengah jalan sudah mulai rampung. Mama so jadi, belum sayang, separuh jalan. Dia nengok, makin amburadul. Mama, itu bukan bunga kupu-kupu, itu kapal pica. Sabar sayang, belum selesai. Rampung selesai. So jadi nak, so jadi bunga kupu-kupu. Wih, dengan senangnya anak itu nengok ke atas. Dari muka senyum dia, berubah air mukanya. Tanganga berlihat.
Ini bom Hiroshima Nagasaki suka si kacau. Ini enggak lihat, enggak ada bunga kupu-kupu mama. Berantakan sekali. Sabar sayang, sini ngana. Dia ambil anaknya, kasih pindah. Dia gendong anaknya, dia taruh di pangkuannya. Baru dia ambil itu, dia kasih lihat. Congana lihat sekarang. Oh Tuhan, bagus sekali mama. Bunga dan kupu-kupu. Kenapa? Perspektifnya nyak sama. Sudut pandangnya dari bawah. Anak itu lihat berantakan. Saya mau bilang kepada saudara, berantakan sekalipun hidupmu, engkau bisa beriada dan berhaleluya. Mengapa? Karena cuma soal sudut pandang. Yang engkau lihat berantakan itu jejak yang belum selesai. Akan tiba waktunya Tuhan mengangkatmu untuk lihat betul Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Berapa banyak orang sulit mengucap syukur karena kondisi real terlalu berat. Dia lupa mengimani Tuhan belum selesai merendah hidupku. Pada akhirnya yadah itu dinyatakan, syukur itu dibuat. Selamat bersyukur Bapak Ibu. Tidak peduli warna apa hidup saudara. Selamat bersyukur. Tak peduli jatuh bangun apa yang saudara alami. Biar dalam keluargamu, dalam mulutmu, engkau berucap, haleluya. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.